Ketika membutuhkan modal, petani meminjam. Ketika panen, hasilnya dijual murah. Karena hasilnya murah, mereka tidak memiliki tabungan. Karena tidak memiliki tabungan, mereka kembali meminjam. Kemiskinan menjadi sesuatu yang diwariskan dari satu musim ke musim berikutnya. Bagaimana jika masyarakat desa memiliki lembaga ekonomi mereka sendiri? Bagaimana jika petani tidak harus selalu bergantung kepada tengkulak ketika membutuhkan modal? Bagaimana jika kebutuhan pupuk, bibit hingga distribusi hasil panen bisa dikelola bersama oleh masyarakat melalui koperasi? Jika koperasi benar-benar mampu menjadi alat pemberdayaan rakyat, jika petani tidak lagi terjebak menjual hasil panennya dengan harga murah, jika masyarakat desa bisa memperoleh akses modal dan distribusi yang adil, maka mimpi besar Bung Hatta akan menemu jalannya kembali. Bayangkan, seorang petani kopi di sebuah desa di lereng pegunungan Indonesia. Setiap pagi ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju sebidang lahan kecil di dekat rumahnya. Lahan itu tidak luas, hanya cukup untuk ditanami beberapa ratus batang kopi. Tapi disitulah harapan hidup keluarga bertumpu. Masalahnya, menanam kopi tidak cukup hanya dengan semangat. Ia butuh bibit, ia butuh pupuk, ia butuh biaya perawatan. Semua itu membutuhkan modal. Lalu kemana ia harus mencari uang? Bank sebenarnya ada. Namun bagi sebagian masyarakat desa, bank seringkali terasa begitu jauh. Bukan hanya soal jarak, tapi juga soal akses. Sang petani tidak punya rekening yang aktif, tidak punya catatan transaksi yang rapi, tidak punya agunan yang memadai. Sementara kebutuhan modal tidak bisa menunggu. Akhirnya, ia mendatangi satu orang yang selama ini selalu tersedia ketika warga membutuhkan uang. Ia adalah tengkulak. Sang tengkulak memberikan pinjaman, cepat tanpa banyak syarat, uang cair hari itu juga. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Ketika panen tiba, seluruh hasil kopi harus dijual kembali kepada tengkulak tersebut. Bukan dengan harga pasar, bukan dengan harga terbaik, tetapi dengan harga yang sudah ditentukan sejak awal. Jauh lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya. Petani itu sadar ia rugi, namun ia tidak punya pilihan. Beberapa bulan pun berlalu. Musim panen belum tiba, tetapi cobaan datang lebih dulu. Anak petani itu jatuh sakit, harus dibawa ke rumah sakit, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tabungan tidak ada, simpanan juga nggak ada. Jangankan menyisihkan uang untuk masa depan, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari aja udah merupakan perjuangan tersendiri. Sekali lagi, ia mendatangi tengkulak, dan sekali lagi tengkulak itu memberikan pinjaman tanpa bunga. Terdengar baik, tapi ada syarat yang sama seperti sebelumnya. Hasil panen berikutnya harus dijual dengan harga yang sangat murah kepada sang pemberi pinjaman. Disinilah persoalannya. Tengkulak bukanlah musuh, banyak dari mereka justru hadir karena adanya kekosongan akses ekonomi di desa-desa. Namun sistem yang tercipta membuat posisi petani menjadi sangat lemah. Mereka selalu berada di ujung rantai nilai. Mereka bekerja paling keras tapi seringkali mendapatkan keuntungan paling kecil. Inilah lingkaran setan yang selama puluhan tahun terjadi banyak di desa Indonesia. Ketika membutuhkan modal, petani meminjam. Ketika panen, hasilnya dijual murah. Karena hasilnya murah, mereka tidak memiliki tabungan. Karena tidak memiliki tabungan, mereka kembali meminjam. Begitu terus berulang. Kemiskinan menjadi sesuatu yang diwariskan dari satu musim ke musim berikutnya. Presiden Prabowo Subianto melihat persoalan ini bukan sebagai teori ekonomi di atas kertas, melainkan sebagai kenyataan yang dihadapi jutaan rakyat di lapangan. Karena itulah pemerintah mendorong pembentukan koperasi merah putih. Gagasannya sederhana tapi dampaknya bisa besar. Bagaimana jika masyarakat desa memiliki lembaga ekonomi mereka sendiri? Bagaimana jika petani tidak harus selalu bergantung kepada tengkulak ketika membutuhkan modal? Bagaimana jika kebutuhan pupuk, bibit hingga distribusi hasil panen bisa dikelola bersama oleh masyarakat melalui koperasi? Dalam konsep yang didorong pemerintah, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa. Tempat masyarakat bisa memperoleh akses pembiayaan, tempat distribusi barang menjadi lebih efisien, tempat hasil produksi masyarakat memiliki jalur pemasaran yang lebih baik.
Tujuannya jelas, membuat nilai tambah ekonomi tidak bocor keluar desa, tetapi berputar dan berkembang di desa itu sendiri. Presiden Prabowo meyakini bahwa masyarakat akan memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau karena rantai distribusi dibuat seefisien mungkin. Semakin pendek rantai distribusi, semakin kecil biaya yang harus ditanggung masyarakat. Pada akhirnya, semakin besar manfaat yang diterima rakyat. Tentu saja, membangun koperasi bukan perkara mudah. Indonesia pernah mengalami masa ketika koperasi hanya menjadi formalitas administratif. Ada papan nama, ada kantor, tetapi aktivitas ekonominya minim. Karena itu, tantangan terbesar Koperasi Merah Putih bukan hanya mendirikan koperasi, tetapi memastikan koperasi tersebut benar-benar hidup, profesional, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Namun jika berhasil, maka yang sedang dibangun bukan sekedar lembaga ekonomi. Yang sedang dibangun adalah kemandirian desa. Menariknya, gagasan itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Indonesia. Jauh sebelum itulah ekonomi kerakyatan menjadi populer. Bung Hatta sudah berbicara mengenai koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Bagi Bung Hatta, koperasi bukan hanya soal bisnis. Koperasi adalah semangat gotong royong yang diterjemahkan ke dalam sistem ekonomi. Sebuah model pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama, bukan sekedar penonton. Karena itu, ketika hari ini pemerintah berbicara tentang Koperasi Merah Putih, sesungguhnya yang sedang dihidupkan kembali adalah cita-cita lama yang pernah ditanamkan oleh Bapak Koperasi Indonesia tersebut. Apakah cita-cita itu akan berhasil? Waktu yang akan menjawab. Tetapi setidaknya ada upaya serius untuk memutus lingkaran ketergantungan yang selama ini membelenggu petani dan masyarakat desa. Dan mungkin saja jika koperasi benar-benar mampu menjadi alat pemberdayaan rakyat, jika petani tidak lagi terjebak menjual hasil panennya dengan harga murah, jika masyarakat desa bisa memperoleh akses modal dan distribusi yang adil, maka mimpi besar Bung Hatta akan menemu jalannya kembali. Di era kepemimpinan Prabowo dan Gibran, dan bila hari itu benar-benar tiba, ketika koperasi kembali berjaya sebagai kekuatan ekonomi rakyat Indonesia, mungkin Bung Hatta akan tersenyum dari surga. Karena cita-cita yang pernah beliau tanam puluhan tahun lalu akhirnya menemukan kesempatan untuk tumbuh kembali di tanah yang bernama Indonesia.